Gila guys! Pernah nggak sih lo bangun tidur, buka berita soal korupsi timah 271 triliun, terus mikir, andai aja mentalitas pejabat kita itu kayak pejabat Singapura, kita sekarang lagi di mana ya? Dengerin gue, logikanya gini bro, Indonesia itu raksasa yang lagi tidur sambil ngigo. Kita punya segalanya, nikel, batu bara, jalur laut paling strategis di dunia, sampai SDM yang tumpah-tumpah. Tapi kenapa Singapura, negara yang luasnya nggak lebih gede dari Jakarta Timur dan nggak punya sumber daya alam sama sekali, bisa punya GDP per kapita $80.000, sementara kita masih menggap-menggap di angka $5.000? Jawabannya bukan karena kita kurang pintar, tapi karena mentalitas pejabat kita itu mentalitas penjara, bukan mentalitas arsitek. Hari ini, gue bakal bedah skenario paling gila. Gimana jadinya kalau sistem meritokrasi radikal dan efisiensi dingin ala Singapura dicangkok ke badan Indonesia. Ini bukan sekedar mimpi, ini adalah peta jalan kalau kita mau bikin negara-negara G7 gemeteran, skakmat buat para pencuri kebijakan. Di Singapura, jadi menteri itu bukan hadiah karena lo dukung presiden pas kampanye. Itu adalah hasil saringan dari otak-otak paling jenius di negara itu. Pejabat mereka dibayar mahal, termahal di dunia. Tapi kalau lo gagal capai KPI atau ketahuan terima amplop 1.000 perak pun, karir lo tamat, keluarga lo malu 7 turunan. Nah, bayangin kalau di Indonesia, jabatan dirjen atau menteri nggak diisi sama orang partai yang cuma pinter retorika. Bayangin kementerian kita dipimpin sama orang-orang yang ditarik dari Silicon Valley, Wall Street, atau lulusan terbaik ITB UI yang benar-benar dikasih kuasa penuh tanpa intervensi politik. Gila guys, kalau ini terjadi, birokrasi kita yang berbelit-belit itu bakal hilang dalam semalam. Nggak ada lagi tuh ceritanya bikin izin usaha butuh waktu berbulan-bulan cuma buat dapat tanda tangan pejabat yang lagi main golf. Dengan efisiensi Singapura, cost of doing business di Indonesia bakal anjlok. Investor nggak bakal lari ke Vietnam atau Thailand lagi. Mereka bakal antri di depan pintu kita sambil bawa koper duit. Karena mereka tahu, di sini aturan itu absolut, bukan barang dagangan. Dengerin gue. Skandal timah 271 triliun itu cuma puncak gunung es. Di Singapura, korupsi itu dianggap pengkhianatan tingkat tinggi, high treason. Mentalitas pejabat Singapura itu, gue digaji gede buat mikir gimana negara untung, bukan gimana kantong gue penuh. Logikanya gini bro, kalau Indonesia punya indeks persepsi korupsi setara Singapura, dana ratusan triliun yang bocor tiap tahun itu bisa buat apa? Kita bisa bangun 50 rumah sakit standar Mayo Clinic di pelosok Papua atau gratisin kuliah sampai S3 buat seluruh anak bangsa. Pejabat dengan mentalitas Singapura nggak bakal sibuk pamer Rubicon di Instagram. Mereka bakal sibuk mikirin gimana BUMN kita, kayak Pertamina atau PLN, bertransformasi jadi Temasek atau GIC versi Indonesia. Temasek itu mengelola aset ratusan miliar dolar dan dapat profit global. Sementara BUMN kita, banyak yang malah jadi beban APBN dan tempat naruh orang partai yang nggak kompeten. Skakmat. Kalau mentalitasnya benar, BUMN kita itu harusnya yang beli perusahaan-perusahaan di luar negeri, bukan malah aset kita yang dikit-dikit dijual ke asing. Secara geopolitik, posisi kita itu jauh lebih seksi dari Singapura. Tapi kenapa mereka yang jadi pusat logistik dunia? Karena pejabat mereka punya strategic foresight yang tajam yang ngalahin silat. Mereka tahu cara mainin perasaan negara-negara besar demi kepentingan nasional. Kalau pejabat Indonesia punya otak Singapura, kita nggak bakal cuma jadi penonton di Selat Malaka. Kita bakal bangun pelabuhan di Sumatera yang jauh lebih efisien dan modern dari Singapura, memaksa kapal-kapal tanker dunia sandar di tempat kita. Kita punya nikel, bahan baku baterai EV dunia. Kalau mental pejabatnya Singapura, kita nggak cuma sekedar melarang ekspor biji nikel, tapi kita bakal paksa Tesla, BYD, dan CATL buat bikin R&D pusat mereka di Indonesia, bukan cuma pabrik perakitan. Kita bakal jadi the rule maker di ASEAN, bukan cuma the big brother yang cuma gede badan tapi nggak punya taring. Kita bakal ditekankan pada pragmatic diplomacy. Kita nggak peduli barat versus timur, kita cuma peduli mana yang paling untung buat rakyat Indonesia. Itulah mentalitas Singapura yang harusnya kita jiplak abis-abisan. Sekarang, mari kita bicara angka. Indonesia itu terjebak di middle income trap. Kita stuck di pendapatan menengah bawah karena produktivitas kita rendah. Kenapa rendah? Karena kebijakan publik kita seringkali cuma buat kepentingan elektoral 5 tahunan. Pejabat Singapura itu mikirnya 50 tahun ke depan. Mereka bangun infrastruktur bukan buat gunting pita doang, tapi buat integrasi ekonomi.
Kalau mentalitas ini ada di Indonesia, pembangunan IKN itu nggak bakal penuh drama kekurangan investor. IKN bakal jadi magnet modal karena sistem hukumnya dibuat bulletproof, nggak bisa diotak-atik lewat perpu atau lobi-lobi bawah meja. Gila guys, kalau kita konsisten dengan efisiensi ala Singapura selama 10 tahun aja, GDP kita bisa tumbuh 8-9% per tahun. Di titik itu, nilai tukar rupiah bakal menguat bukan karena intervensi Bank Indonesia, tapi karena dunia butuh rupiah buat investasi di sini. Rakyat bakal ngerasain apa itu kemakmuran beneran, bukan cuma bansos yang turun pas mau pemilu. Jadi, masalahnya bukan di sumber daya kita, masalahnya ada di antara dua telinga pejabat kita. Kita butuh pemimpin yang berani bilang, sistem ini rusak, dan gue bakal perbaiki dengan meritokrasi tanpa ampun. Mimpi Indonesia jadi negara maju itu bakal tetap jadi mimpi, kalau mentalitas aji mumpung masih dipelihara. Saatnya kita tuntut standar yang lebih tinggi. Jangan mau dikasih makan janji, tuntut eksekusi sekelas Singapura. Gue nama host, dan ini adalah realitas yang harus kita perjuangkan.